Halo Sobat Cerita, sebelum kita memulai kisahnya, jangan lupa like dan subscribe supaya tidak ketinggalan cerita mengharukan lainnya. Saya doakan yang sudah like dan subscribe semoga selalu dilancarkan rezeki dan segala urusannya. Amin ya robbal alamin. Aku selalu percaya bahwa kebahagiaan tidak selalu datang dari harta benda. Hidup sederhana, menurutku, sudah cukup untuk membuat hati merasa damai. Aku tumbuh di sebuah desa kecil dengan keluarga yang sederhana namun penuh kasih. Ayahku seorang guru, ibuku seorang penjahit. Mereka tidak pernah memberikan kami harta yang banyak, tapi mereka selalu mengajarkan aku untuk bekerja keras dan berbuat baik kepada orang lain. Aku ingat, meskipun kami tidak kaya, kami selalu merasa cukup. Setelah lulus kuliah, aku pindah ke kota untuk meraih impian. Aku mulai bekerja di sebuah perusahaan pemasaran yang cukup terkenal, meskipun tidak sebesar yang aku harapkan. Pekerjaanku tidaklah mewah, tapi cukup untuk membayar sewa rumah kecil yang kumiliki dan memenuhi kebutuhan sehari-hari. Aku bahagia, meskipun terkadang rasa lelah mendera, tapi aku selalu berusaha optimis. Kemudian, aku bertemu Damar. Ia tampan, cerdas, dan memiliki ambisi besar. Setidaknya itulah yang aku lihat saat pertama kali mengenalnya. Kami menikah setelah beberapa tahun berpacaran, dan meskipun aku tahu hidup kami tidak akan mudah, aku percaya bahwa dengan usaha dan cinta, kami bisa menghadapinya bersama. Namun, kenyataan tak selalu sesuai harapan. Setelah menikah, Damar mulai berubah. Aku tidak tahu kapan tepatnya semuanya dimulai, tapi perlahan aku mulai merasakannya. Damar merasa frustrasi dengan keadaan kami yang tidak berkembang. Aku bekerja keras, namun gaji yang kumiliki hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar. Sementara itu, Damar mulai meremehkan pekerjaanku. Baginya, menjadi manajer pemasaran di perusahaan biasa sepertiku adalah pekerjaan yang tidak bergengsi. Kenapa kamu nggak cari kerja yang lebih menjanjikan? Semua teman-temanku sudah bisa beli mobil baru, rumah besar. Kenapa kita masih begini-begini saja? Kata Damar suatu malam, sambil menatap layar ponselnya. Aku hanya bisa terdiam mendengarnya. Setiap kata yang keluar dari mulutnya seakan menusuk hatiku. Aku merasa sudah memberikan yang terbaik untuk keluarga kami. Aku menghemat uang, membeli barang-barang yang benar-benar diperlukan, dan berusaha memberikan kejutan-kejutan kecil untuk Damar. Mungkin, aku berharap itu bisa membuatnya merasa dihargai. Tetapi semua usahaku seakan sia-sia. Damar sepertinya tidak pernah puas dengan apapun yang kami miliki. Hari demi hari, Damar semakin sering mengeluh tentang betapa hidup kami terjebak dalam rutinitas yang membosankan. Ia tidak pernah melihat sisi baik dari apa yang kami miliki. Baginya, kehidupan yang kami jalani tidak cukup. Aku merasa semakin tertekan. Namun aku tetap berusaha bersabar. Aku tahu hidup tak selalu mudah, dan aku yakin, jika kami berdua terus berjuang, semuanya akan membaik. Namun, aku mulai merasa semakin terpinggirkan. Damar sering pulang larut malam, dan ketika ia ada di rumah, ia lebih memilih menghabiskan waktu dengan ponselnya daripada berbicara denganku. Rasanya, aku sudah seperti tidak ada artinya baginya. Aku mencoba berbicara dengannya, mencoba memahami perasaannya, tapi setiap kali aku mulai berbicara, Damar hanya mengalihkan pembicaraan atau bahkan diam saja. Beberapa minggu kemudian, aku mulai mendengar desas-desus yang tidak enak. Beberapa kali aku mendapati Damar menerima pesan dari nomor yang tidak kukenal. Pesan-pesan yang ia sembunyikan dengan cepat setiap kali aku masuk ke ruangan. Ada satu malam ketika aku terbangun di tengah malam, dan Damar tidak ada di sampingku. Aku menunggu, lalu akhirnya bangun dan mencari di ruang tamu. Saat itu, aku melihatnya sedang mengobrol dengan seorang wanita melalui video call, tersenyum dengan tatapan yang tidak pernah ia tunjukkan padaku. Hatiku terasa hancur, tetapi aku tidak bisa berkata apa-apa. Aku memilih untuk diam, mencoba untuk menerima kenyataan meskipun rasa sakit itu semakin menggerogoti hatiku. Hari-hari berlalu dengan penuh ketegangan. Damar semakin menjauhkan diri. Aku merasakan ada yang salah, tetapi aku tidak tahu harus berbuat apa. Setiap kali aku mencoba menanyakan apa yang terjadi, Damar hanya menjawab dengan kalimat yang samar, atau bahkan menghindari pembicaraan sama sekali. Aku merasa seperti ada tembok besar yang menghalangi kami, dan aku hanya bisa memandanginya,
terjebak dalam kebingunganku. Aku merasa kehilangan dirinya, kehilangan suamiku yang dulu penuh cinta. Sekarang, aku tidak tahu siapa yang berdiri di depanku. Damar yang aku kenal tidak lagi ada. Ia lebih memilih dunia luar, wanita-wanita lain yang menurutnya bisa memberinya kehidupan yang lebih baik. Pada satu malam, saat aku sedang mencuci piring di dapur, Damar pulang larut malam dengan aroma alkohol yang tajam. Aku tidak berkata apa-apa saat ia masuk, meskipun aku tahu ia sedang tidak dalam keadaan baik. Ia langsung berjalan ke kamar dan melemparkan dirinya ke tempat tidur, menatap langit-langit dengan kosong. Aku mengikuti langkahnya dengan langkah pelan, berdiri di pintu kamar, merasa bingung dan terluka. "Kenapa kamu pulang malam sekali? Di mana kamu tadi?" Tanyaku dengan suara pelan, mencoba menahan air mata yang sudah hampir menetes. Damar tidak menjawab, hanya menghela napas panjang. Ia memalingkan wajahnya dariku dan berkata, "Aku capek, jangan tanya lagi." Aku terdiam, menahan rasa sakit yang semakin mencekam. Seakan-akan, suamiku yang dulu penuh kasih sayang dan perhatian kini telah hilang. Aku tidak tahu seberapa lama lagi aku bisa bertahan dalam kebingunganku. Aku merasa semakin jauh dari Damar, dan semakin lama aku merasa ada yang lebih besar yang harus aku simpan. Tapi aku juga tahu, ada rahasia besar dalam diriku yang mungkin bisa mengubah segalanya. Rahasia yang selama ini kutahan rapat-rapat, bahkan dari suamiku sendiri. Hari-hari kami semakin berat. Setelah menikah beberapa tahun yang lalu, aku dan Damar mulai menjalani hidup bersama dengan harapan bahwa kami bisa saling mendukung dan berbagi kebahagiaan. Namun, kenyataannya tidak semudah itu. Damar mulai menunjukkan sisi yang berbeda setelah beberapa waktu. Aku tahu, pada awalnya ia sangat mencintaiku, tetapi seiring berjalannya waktu, aku merasakan perubahan yang menyakitkan. Aku bekerja keras setiap hari, mencoba memberi yang terbaik untuk kami. Damar, meskipun tidak memiliki pekerjaan dengan gaji tinggi, sering merendahkan pekerjaanku yang menurutnya biasa saja. Aku bekerja sebagai manajer pemasaran di sebuah perusahaan, yang memang tidak seprestisius pekerjaan yang ia impikan. Tapi bagiku, itu sudah cukup. Namun, bagi Damar, itu adalah hal yang memalukan. "Kenapa kamu nggak coba cari pekerjaan yang lebih bergengsi? Teman-temanku banyak yang sudah punya rumah besar, mobil baru. Kenapa kita masih begini?" Keluh Damar seringkali. Setiap kali mendengar kata-katanya, aku hanya bisa menunduk dan mencoba menahan perasaan. Aku tahu kami tidak kaya, tetapi aku berusaha sebaik mungkin untuk menjaga rumah tangga kami tetap hangat. Namun, keluhan Damar semakin sering terdengar. Ia sering mengeluh tentang kehidupan kami yang tidak berkembang, merasa terjebak dengan kenyataan yang ada. Aku mencoba untuk berbicara, memberinya semangat. Namun yang aku dapatkan justru tatapan kosong atau kata-kata pedas yang semakin menggurui. Aku tahu, Damar lebih banyak menghabiskan waktunya dengan teman-temannya, berbicara tentang mobil mewah dan rumah besar. Sesekali, ia bercerita tentang rencana-rencana untuk membuka usaha, tetapi tidak pernah ada tindakan nyata. Aku mulai merasa seolah-olah aku hidup dengan seseorang yang hanya bisa berhayal, tanpa berusaha mewujudkan impian tersebut. Namun, aku tetap mencoba untuk bersabar. Tapi semua itu mulai berubah ketika aku mulai melihat tingkah lakunya yang semakin aneh. Damar semakin jarang pulang tepat waktu, dan ketika aku mencoba menanyakannya, ia selalu mengalihkan pembicaraan. Aku merasa, semakin lama, kami semakin jauh. Damar tidak lagi peduli dengan apa yang aku lakukan, dan aku merasa seperti seorang istri yang tidak dihargai. Suatu malam, aku terbangun di tengah malam dan mendapati Damar tidak ada di tempat tidur. Dengan hati yang berdebar, aku mencari-cari di seluruh rumah. Ternyata, ia sedang duduk di ruang tamu, menatap ponselnya dengan serius. Ketika aku masuk, ia terlihat terkejut dan cepat-cepat menyembunyikan ponselnya. "Damar, kenapa kamu tidak tidur? Sudah larut," tanyaku dengan suara yang masih lemah, mencoba untuk tidak menunjukkan kecurigaan. Ia tersenyum, meskipun senyumnya terasa dipaksakan. "Aku cuma lagi kerja. Jangan ganggu," jawabnya cepat, matanya tidak menatapku langsung. Aku merasa ada yang aneh, tapi aku tidak tahu apa yang harus aku katakan. Kepercayaan kami mulai retak, namun aku memilih untuk diam, berpura-pura tidak tahu apa-apa. Setiap kali aku merasa ada yang salah, Damar selalu punya alasan.
Aku mulai meragukan segalanya, bahkan kejujuran Damar. Tapi malam itu, aku akhirnya mendapat jawaban dari apa yang sudah lama aku curigai. Pagi harinya, saat aku sedang mengerjakan pekerjaan rumah, ponsel Damar yang tergeletak di meja tiba-tiba berdering. Aku merasa ragu untuk mengangkatnya, tetapi entah mengapa, tanganku seperti tergerak untuk melihatnya. Di layar ponselnya, ada pesan yang cukup membuat jantungku berhenti sejenak. Itu adalah pesan dari seorang wanita yang bernama Maya, dengan kata-kata yang sangat intim dan menggoda. Aku membaca pesan itu dengan mata yang semakin berkaca-kaca. Maya, aku rindu kamu. Damar, kapan kita bisa ketemu lagi? Aku ingin kamu berada di sampingku, seperti dulu. Aku merasa dunia ini seakan runtuh. Semua rasa sakit dan kekecewaan yang aku pendam selama ini muncul begitu saja. Damar, suamiku, ternyata telah berselingkuh. Semua keluhan dan ketidakpuasan yang selama ini dia ungkapkan ternyata hanyalah alasan untuk mencari perhatian dari wanita lain. Aku merasa tidak percaya. Aku menatap layar ponsel itu beberapa saat, tak tahu harus berbuat apa. Rasa sakit yang kurasakan semakin dalam. Aku ingin marah, ingin menjerit, tetapi aku tidak bisa. Aku merasa seolah-olah ada sesuatu yang pecah dalam diriku, dan aku tidak bisa lagi menahannya. Ketika Damar pulang malam itu, aku memutuskan untuk berbicara dengannya. Aku menunggu hingga ia selesai mandi dan duduk di meja makan. Ia terlihat lelah, seperti biasanya. Aku menatapnya, mencoba mengatur kata-kata yang tepat. Hatiku begitu berat, tetapi aku tahu aku tidak bisa menunda-nunda lagi. Apa yang terjadi, Damar? Tanyaku pelan, suaraku bergetar. Kenapa kamu seperti ini? Damar menatapku, lalu menunduk. Ia tidak langsung menjawab. Aku capek, Nat. Capek dengan semuanya. Jawabnya akhirnya. Ia seakan menghindar dari tatapanku. Capek dengan apa, Damar? Apa aku tidak cukup baik untukmu? Tanyaku, mencoba menahan air mata yang hampir jatuh. Damar hanya terdiam. Ia tidak menjawab. Aku tahu dia tidak akan mengaku. Bahkan meskipun aku sudah tahu apa yang sebenarnya terjadi. Damar tidak pernah merasa cukup puas dengan hidup kami yang sederhana. Ia lebih memilih mencari kebahagiaan di luar sana, dengan wanita yang bisa memberinya segala yang dia inginkan. Damar, aku tahu tentang Maya. Aku tahu apa yang terjadi, kataku dengan suara yang terdengar seperti bisikan. Kenapa kamu harus menghancurkan ini semua? Kenapa kamu harus menyakitiku seperti ini? Damar terkejut. Wajahnya memucat. Ia tidak tahu apa yang harus dikatakan. Nadia, aku, kata-katanya terbata-bata. Aku menatapnya dengan tatapan yang penuh luka. Aku sudah cukup sabar, Damar. Aku sudah cukup menerima semua keluhan dan hinaanmu. Tapi aku tidak bisa terus begini. Aku tidak akan lagi menjadi wanita yang selalu ada untukmu, hanya untuk disia-siakan. Damar terdiam, tidak tahu bagaimana harus menghadapi situasi ini. Aku sudah merasa cukup. Aku tidak akan membiarkan diriku dihina lebih jauh lagi. Damar menatapku, lalu menunduk. Ia tidak langsung menjawab. Aku capek, Nat. Capek dengan semuanya. Jawabnya akhirnya. Ia seakan menghindar dari tatapanku. Capek dengan apa, Damar? Apa aku tidak cukup baik untukmu? Tanyaku, mencoba menahan air mata yang hampir jatuh. Ia menghela napas panjang, mengalihkan pandangannya dari televisi dan menatapku dengan ekspresi yang sulit dibaca. Aku bosan, Nadia. Bosan banget hidup begini. Aku terkejut mendengar kalimat itu keluar dari mulutnya. Bosankan apa, Damar? Tanyaku, mencoba menahan emosi yang mulai membuncah di dada. Dengan kehidupan kita yang begini-begini aja. Jawabnya, suaranya penuh penekanan. Kamu pikir hidup kita ini menyenangkan? Tidak ada perkembangan, tidak ada kemajuan. Semuanya berjalan begitu datar dan membosankan. Kita cuma hidup dengan apa yang kita punya sekarang. Yang biasa-biasa aja. Aku butuh lebih dari ini, Nadia. Aku ingin hidup yang lebih baik. Aku terdiam sejenak, mencoba mencerna kata-kata itu. Aku merasa seperti ada yang pecah dalam hatiku. Damar tidak hanya merasa bosan dengan kehidupan kami yang sederhana, tetapi ia juga mulai merendahkan segala usaha yang telah aku lakukan untuk membuatnya bahagia.
Semua perjuanganku untuk menjaga rumah tangga ini terasa sia-sia. Apa maksudmu, Damar? Tanyaku, suaraku mulai gemetar. Kamu tidak bisa begitu saja menganggap hidup kita yang biasa ini tidak berharga. Aku sudah berusaha sebaik mungkin, bekerja keras, agar kita bisa bersama. Apa kamu tidak melihat itu? Damar menatapku dengan tatapan yang penuh kebencian. Aku sudah cukup hidup dalam kebohongan ini, Nadia. Aku lelah hidup dengan kamu yang tidak punya apa-apa. Kamu pikir aku nggak tahu? Kamu mungkin merasa puas dengan apa yang kita punya. Tapi aku tidak. Kamu cuma seorang manajer pemasaran di perusahaan kecil itu. Dan aku selalu merasa seperti orang bodoh yang terjebak dalam kehidupan yang monoton. Tiba-tiba, rasanya dunia seakan berhenti berputar. Kata-kata itu melukai lebih dalam daripada yang bisa kubayangkan. Ia benar-benar merendahkanku, bahkan tidak hanya terhadap pekerjaanku, tetapi terhadap diriku sebagai manusia. Aku yang selalu berusaha memberikan yang terbaik, yang selalu mencoba menjadi istri yang baik, kini diperlakukan seperti orang yang tidak berarti apa-apa. Apa kamu benar-benar merasa seperti itu, Damar? Tanyaku, hampir tidak percaya dengan apa yang baru saja aku dengar. Apakah aku tidak cukup bagimu? Apakah semua yang aku lakukan selama ini tidak berarti apa-apa? Damar mencibir, dan dengan nada yang penuh amarah, ia melanjutkan, kamu tidak paham, Nadia. Aku butuh lebih. Aku lelah hidup dengan orang yang tidak bisa memberiku apa-apa. Aku bosan, capek, dan aku tidak tahu harus bagaimana lagi. Aku merasakan darahku mendidih. Rasa marah, kecewa, dan sakit hati bercampur aduk dalam diriku. Aku mulai menangis, tetapi bukan karena kelemahan. Ini adalah air mata yang keluar dari rasa terluka yang mendalam. Kamu tahu apa, Damar? Kamu tidak menghargai aku sama sekali. Semua yang aku lakukan, kamu anggap tidak ada artinya. Kamu pikir aku hidup dengan semua ini dengan mudah? Kamu pikir aku nggak tahu bagaimana rasanya merasa terkekang oleh orang yang tidak pernah puas dengan apa yang ada? Damar tampaknya semakin tidak peduli. Ia berdiri, berjalan menuju pintu, lalu berhenti di ambang pintu. Aku ingin keluar. Aku butuh waktu untuk berpikir. Aku nggak bisa terus hidup begini, katanya dengan suara datar. Tanpa menunggu jawabanku, ia meninggalkan rumah. Aku terdiam di tempatku, merasakan setiap detik berlalu begitu berat. Aku tahu ini bukan lagi sekadar pertengkaran biasa. Ini lebih dari itu. Damar sudah terlalu jauh merendahkan dan menyakitiku. Aku merasa terhina, bukan hanya sebagai seorang istri, tetapi sebagai seorang manusia yang telah memberikan segalanya. Aku terjatuh di lantai, terisak dalam diam, merasakan luka yang semakin dalam. Pagi itu, aku bangun dengan perasaan yang berat, seakan ada sesuatu yang mengikatku, tetapi juga ada sedikit rasa lega yang mulai muncul. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi setelah ini. Namun satu hal yang aku tahu pasti, aku tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Damar masih terlelap di kamarnya, mungkin setelah semalaman bergulat dengan pikirannya. Aku duduk di meja makan, menatap secangkir kopi yang sudah lama dingin. Semua kenangan yang datang dalam pikiranku terasa seperti tumpukan beban yang berat, dan aku merasa terperangkap dalam kebohongan yang kami jalani selama bertahun-tahun ini. Aku telah memberikan segalanya, waktu, tenaga, bahkan bagian dari diriku. Tapi apa yang aku terima? Keluhan, hinaan, dan ketidakpuasan yang tak pernah berakhir dari Damar. Aku mengingat betapa indahnya awal pernikahan kami, ketika Damar begitu penuh semangat dan harapan. Aku merasa diberkahi memiliki suami yang berambisi untuk membangun masa depan bersama. Tapi seiring waktu, harapan itu perlahan menghilang, digantikan oleh keluhan demi keluhan yang tak kunjung berhenti. Aku terus berusaha memberikan lebih, bahkan saat aku merasa lelah. Aku bekerja keras, membantu perekonomian kami, mencicil utang, dan mencoba mendukung usahanya yang selalu gagal. Namun, Damar tetap merasa kurang. Aku merasa seperti aku tidak pernah cukup. Dengan langkah yang berat, aku menuju kamar Damar. Aku berdiri di pintu, melihatnya yang masih tertidur. Wajahnya tampak tenang, tapi hatiku terasa seperti tercabik-cabik. Aku tahu keputusan ini adalah keputusan yang harus aku buat, meskipun rasanya sangat sulit. Damar. Aku memanggilnya dengan suara lembut, berusaha membangunkannya. Damar, bangun.
Dia membuka matanya perlahan, tampak bingung sejenak, kemudian duduk dan menatapku. Ada apa, Nat? Tanyanya dengan suara serak, masih terbangun dari tidur. Aku mengatur napasku dan menatapnya dengan tegas, meskipun hatiku sedang bergejolak. Aku sudah memikirkan semuanya. Damar, aku nggak bisa terus begini. Aku nggak tahan lagi. Damar menatapku dengan ekspresi kosong, seolah tidak mengerti. Maksud kamu apa, Nat? Kenapa? Apa yang salah? Aku menarik napas panjang, mencoba menenangkan diri. Aku nggak bisa terus hidup dengan keluhan dan ketidakpuasanmu, Damar. Aku sudah berusaha memberikan segalanya untuk kita. Aku bekerja keras untuk ekonomi kita, tetapi kamu selalu merasa kurang. Apa yang aku lakukan tidak pernah cukup untukmu. Aku merasa dihina, Damar. Selama ini aku berusaha menjadi istri yang baik, tapi kamu selalu merendahkanku. Damar terdiam, tampaknya terkejut dengan kata-kataku. Matanya membesar, dan ia tampak kebingungan. Namun, tak ada rasa penyesalan di wajahnya. Jadi, kamu serius mau meninggalkanku? Tanyanya, suaranya terdengar sedikit kebingungan namun seperti tanpa rasa takut. Aku menatapnya dengan tegas. Iya, Damar. Aku sudah memutuskan. Aku tidak bisa lagi terus merasa seperti ini. Aku sudah cukup berkorban, cukup memberikan, dan aku lelah. Aku lelah dengan semua ini. Aku tidak bisa terus hidup denganmu hanya untuk mendengar keluhan dan ketidakpuasanmu. Damar terdiam beberapa detik, lalu mengeluarkan suara kecil yang seolah menganggap remeh seluruh permasalahan ini. Hah, kalau itu yang kamu inginkan, ya udah, kamu pergi aja, jawabnya, dengan nada arogan yang hampir tidak peduli. Aku terkejut mendengar kata-kata itu. Sebuah perasaan hancur menyusup ke dalam hatiku. Damar, apa kamu tidak peduli? Tanyaku, dengan suara yang hampir patah. Apa kamu tidak merasa kehilangan aku? Damar mengangkat bahunya, menatapku dengan sikap santai. Mau pergi? Silakan aja. Kalau kamu merasa hidup dengan aku itu nggak bahagia, ya kamu bebas kok. Aku nggak bisa nyenengin kamu terus. Aku udah bilang dari dulu, kan? Aku nggak butuh drama. Aku hampir tidak percaya dengan apa yang baru saja dia katakan. Kata-kata yang begitu dingin dan merendahkan, seperti aku tidak pernah berarti apa-apa baginya. Seolah-olah aku hanya sekedar bagian dari kehidupannya yang bisa dibuang begitu saja. Jadi gitu? Aku melanjutkan dengan suara bergetar, mencoba menahan air mata. Kamu begitu mudah melepaskan aku setelah semua yang kita lalui bersama. Damar mengangguk santai, masih dengan ekspresi acuh tak acuh. Kamu mau pergi? Ya udah, pergi aja. Aku nggak bakal nyari-nyariin. Aku udah capek sama segala drama yang kamu buat. Kalau kamu merasa nggak bahagia, berarti memang itu keputusan yang terbaik, kan? Setiap kata yang keluar dari mulutnya seperti tamparan di wajahku. Semua pengorbananku, semua usaha keras yang aku lakukan, seakan-akan tidak berarti apa-apa. Semua itu dibalas dengan kata-kata yang sangat merendahkan dan arogan. Aku menatapnya sekali lagi, berusaha untuk mengendalikan diriku. Aku tidak akan lagi hidup denganmu, Damar. Aku sudah cukup merasa dihina. Aku ingin hidup yang lebih baik. Dengan satu gerakan, aku berbalik dan berjalan menuju pintu, meninggalkan Damar yang tetap duduk di sana dengan sikap arogan dan tak peduli. Meninggalkan rumah ini, tempat yang dulu aku anggap sebagai rumah yang penuh cinta. Kini, rumah itu hanya tinggal kenangan pahit yang akan aku lupakan. Namun, Damar tidak mencoba menghentikanku. Tidak ada upaya untuk memperbaiki segalanya. Hanya sebuah anggukan acuh tak acuh. Ya udah, pergilah, katanya, seolah tidak ada yang penting dalam kepergianku. Aku berjalan keluar dari rumah itu dengan langkah mantap, namun perasaan dalam hatiku campur aduk. Aku merasa lega, namun juga penuh rasa sakit. Keputusan untuk meninggalkan Damar bukanlah keputusan yang mudah, tetapi aku tahu itu adalah langkah yang harus aku ambil. Aku sudah terlalu lama berusaha untuk memenuhi harapan yang tidak pernah tercapai. Aku sudah memberi segalanya, namun yang aku terima hanyalah keluhan dan penghinaan. Saat aku melangkah keluar, ada satu hal yang aku rasa harus aku lakukan. Ada sesuatu yang Damar harus tahu, sesuatu yang selama ini aku sembunyikan darinya.
Sesuatu yang akan mengguncang dunianya. Dan mungkin saja, akan membuatnya menyesal. Aku berdiri di depan mobilku, mobil yang selalu Damar anggap sebagai hal biasa, seolah itu hanya benda yang tidak berarti. Namun, mobil itu adalah salah satu bukti dari apa yang selama ini aku sembunyikan. Aku tidak pernah menunjukkannya padanya, karena aku ingin agar ia melihatku bukan hanya sebagai wanita yang kaya, tetapi sebagai wanita yang bekerja keras, yang berjuang untuk keluarga kami. Aku masuk ke dalam mobil dan segera menghubungi seseorang. Beberapa detik kemudian, suara sekretaris pribadiku terdengar di seberang telepon. "Selamat pagi, Bu Nadia. Apa yang bisa saya bantu?" Suara sekretarisku terdengar penuh rasa hormat, dengan nada yang profesional. Aku mengatur napas, dan berkata dengan nada yang tegas dan penuh wibawa. "Saya ingin kamu siapkan dokumen untuk transaksi properti yang akan kita selesaikan minggu depan. Pastikan juga jadwal pertemuan dengan CEO perusahaan multinasional sudah terkonfirmasi. Kita akan menandatangani kontrak ekspansi internasional di Asia Tenggara." Sekretaris pribadiku di seberang telepon segera menjawab, "Tentu, Bu Nadia. Saya akan pastikan semua berjalan sesuai rencana." Aku menutup telepon dengan tangan yang sedikit gemetar. Sekretaris itu tahu bahwa aku adalah CEO dari beberapa perusahaan besar yang kini berkembang pesat di berbagai sektor, dari properti hingga teknologi. Aku tidak pernah membanggakan hal ini, tidak pernah menunjukkannya pada Damar, karena aku ingin dia melihatku sebagai wanita yang berjuang dengan tangannya sendiri. Aku ingin ia menghargai apa yang telah aku lakukan, bukan hanya berdasarkan kekayaanku. Dengan perasaan penuh tekad, aku keluar dari mobil dan kembali menuju rumah. Aku tahu, jika aku terus pergi begitu saja tanpa mengungkapkan siapa diriku sebenarnya, aku akan selalu terasa seperti wanita yang lemah dan tak dihargai. Aku harus memberi Damar pelajaran yang keras, agar dia tahu betapa besar kesalahannya meremehkan aku selama ini. Aku mengetuk pintu rumah, dan tak ada jawaban. Aku tahu Damar pasti ada di dalam. Aku berdiri tegak di depan pintu, menunggu hingga akhirnya Damar membuka pintu dengan wajah yang terlihat acuh tak acuh. "Mau pergi?" tanyanya dengan senyum sinis, seolah tak peduli dengan apa yang terjadi. Aku menatapnya dalam-dalam, dan untuk pertama kalinya dalam pernikahan ini, aku merasa benar-benar kuat. "Tidak, Damar. Aku tidak akan pergi tanpa memberi penjelasan padamu," jawabku dengan suara yang penuh kekuatan. Damar menatapku bingung. "Penjelasan apa lagi, Nadia?" tanyanya, masih dengan nada meremehkan. Aku mengatur napas panjang, lalu mulai berbicara dengan nada yang tenang namun tegas. "Selama ini, kamu selalu menganggap aku hanya wanita biasa, yang hidup pas-pasan dan bekerja keras hanya untuk memenuhi kebutuhan kita. Kamu selalu merendahkan apa yang aku lakukan, merasa bahwa apa yang aku beri tidak pernah cukup. Tapi kamu tidak pernah tahu siapa aku sebenarnya." Aku berhenti sejenak, memberi waktu bagi Damar untuk mencerna kata-kataku. "Damar, aku bukan wanita yang kamu kira. Aku adalah CEO dari beberapa perusahaan besar yang bergerak di berbagai sektor. Aku memiliki aset yang jauh lebih besar dari yang pernah kamu bayangkan. Aku memiliki perusahaan properti yang tersebar di seluruh negeri, investasi di pasar saham yang menghasilkan miliaran, serta jaringan bisnis internasional yang kuat." Aku mengambil ponselku dan menunjukkan kepadanya beberapa foto dan dokumen yang ada di layar. Foto-foto proyek-proyek besar yang aku pimpin, laporan keuangan yang menunjukkan pertumbuhan perusahaan yang pesat, serta pertemuan-pertemuan dengan para eksekutif perusahaan global. "Kamu lihat ini, Damar?" Aku menunjukkan bukti-bukti di layar ponselku. "Ini adalah kenyataan yang selama ini kamu abaikan. Aku tidak hanya bekerja keras, aku membangun kerajaan bisnis sendiri. Aku punya kekayaan yang bahkan kamu tidak pernah bisa bayangkan." Damar terdiam, wajahnya memerah, dan matanya terlihat bingung. Mungkin ia tidak menyangka bahwa aku selama ini menyembunyikan segalanya darinya. "Kakonglomerat," suaranya terdengar terbata-bata, tidak percaya. "Ya, Damar. Aku adalah konglomerat," jawabku dengan tenang, meskipun hatiku terasa nyeri. Dan aku tidak perlu berada dalam hubungan yang hanya membuatku merasa kecil dan dihina. Aku tidak perlu bertahan dengan seseorang yang selalu menganggap aku kurang. Aku melihat wajah Damar yang semakin bingung dan terkejut, namun aku tidak merasa kasihan. Aku sudah cukup memberi,
cukup berkorban. Tapi kamu selalu merasa kurang, selalu ingin lebih. Aku lelah, Damar. Aku lelah dengan semua ini. Damar terdiam, wajahnya semakin pucat. Tetapi, kenapa kamu gak pernah bilang dari dulu? Tanyanya, hampir seperti bertanya pada dirinya sendiri. Aku memandangnya dengan tatapan tajam. Karena aku tidak ingin kamu hanya melihatku sebagai wanita kaya. Aku ingin kamu melihatku sebagai seseorang yang bekerja keras untuk keluarganya, yang peduli dan ingin membangun masa depan bersama. Tapi kamu tidak pernah menghargai itu, Damar. Kamu hanya melihat dirimu sendiri. Aku melangkah mundur sedikit, menatapnya satu kali terakhir. Ini keputusan terakhirku, Damar. Aku akan pergi dan melanjutkan hidupku, jauh dari ketidakpuasanmu. Damar hanya bisa terdiam, tidak tahu harus berkata apa. Aku tahu, pada saat itu, Damar baru menyadari betapa besar kesalahannya, tetapi sudah terlambat. Aku sudah memutuskan untuk pergi, dan tidak ada yang bisa mengubahnya. Setelah berpisah dari Damar, hidupku terasa lebih ringan, meskipun ada rasa kosong yang sulit dihilangkan. Aku sudah membuat keputusan yang tepat, tetapi aku tahu jalan ke depan tidak akan mudah. Selama ini, aku selalu menghindari sorotan publik, tidak ingin kehidupan pribadi dan kesuksesanku diumbar ke media. Aku ingin sukses yang kuraih terasa pribadi, bukan karena aku ingin pamer, tetapi karena aku ingin dihargai atas usaha dan kerja kerasku, bukan karena status atau kekayaan. Namun, setelah berpisah dengan Damar, aku merasa ada kebutuhan untuk membuktikan sesuatu yang lebih besar kepada dunia, terutama kepada Damar. Aku ingin dia tahu bahwa aku lebih dari sekadar wanita yang diabaikan oleh suaminya, lebih dari sekadar seorang istri yang berusaha memenuhi ekspektasi orang lain. Aku adalah seorang wanita yang memiliki dunia sendiri, yang bisa berdiri di atas kakinya sendiri, dan yang tak terpengaruh oleh pandangan sempit seseorang terhadap diriku. Beberapa minggu setelah perpisahan itu, aku mulai merenungkan hal ini lebih dalam. Aku memutuskan bahwa sudah saatnya dunia mengetahui siapa aku sebenarnya. Jika Damar tidak bisa melihat itu, mungkin dunia bisa. Aku akan membiarkan publik tahu tentang kekayaan dan kesuksesanku yang selama ini aku sembunyikan, dan aku akan melakukannya dengan cara yang luar biasa. Aku menghubungi agensi PR yang menangani citra perusahaan-perusahaanku, memberitahu mereka bahwa aku ingin agar media mengekspos diriku secara besar-besaran. Aku ingin dunia tahu siapa aku, dan apa yang telah aku capai. Mereka segera merespons dengan antusiasme tinggi, mengatur berbagai jadwal wawancara, pemotretan, dan pemberitaan. Pada hari pertama eksposur itu, aku duduk di ruang konferensi pers, mengenakan gaun hitam elegan yang menunjukkan kesan profesional dan penuh wibawa. Kamera-kamera mulai berkedip, wartawan mulai mengajukan pertanyaan, dan aku merespons setiap pertanyaan dengan percaya diri. Apa yang membuat Anda memilih untuk tetap menjaga kerendahan hati meskipun Anda memiliki begitu banyak kesuksesan? Tanya salah seorang wartawan. Aku tersenyum tipis, menatap mereka dengan tatapan penuh keyakinan. Saya selalu percaya bahwa kerja keras dan ketekunan lebih penting daripada apa yang terlihat di luar. Saya tidak ingin orang melihat saya hanya sebagai seorang wanita kaya. Saya ingin mereka melihat saya sebagai seseorang yang memiliki kemampuan untuk mengubah hidupnya dan dunia di sekitar saya. Saya bekerja keras setiap hari, mengelola beberapa perusahaan besar, dan bahkan memiliki proyek-proyek sosial yang membantu banyak orang. Wah, kami semua terkejut dengan keberhasilan Anda yang luar biasa, Bu Nadia, kata seorang wartawan lain. Boleh tahu, bagaimana Anda mengelola begitu banyak perusahaan dan investasi dalam berbagai bidang? Aku menjelaskan dengan lancar bagaimana aku memulai dari bawah, bagaimana aku mengembangkan perusahaan-perusahaan dalam bidang properti, teknologi, dan investasi, serta bagaimana aku membangun jaringan global yang memungkinkan ekspansi bisnis ke luar negeri. Aku berbicara tentang bagaimana aku memimpin tim yang profesional, bagaimana aku mengelola sumber daya dengan bijak, dan bagaimana aku bekerja tanpa henti untuk mengatasi berbagai tantangan dalam dunia bisnis yang kompetitif. Dan untuk masa depan, lanjutku, saya berharap bisa terus menginspirasi wanita-wanita di luar sana untuk berani mengejar impian mereka, tidak peduli apa yang orang lain katakan atau pikirkan tentang mereka. Setiap kata yang aku ucapkan terasa seperti cambukan bagi diriku sendiri, mengingat betapa banyaknya waktu yang aku sia-siakan bersama Damar, berusaha membuatnya melihat siapa aku sebenarnya.
Kini, aku tidak hanya ingin Damar yang menyadari kesalahannya, tetapi dunia harus tahu bahwa aku adalah wanita yang pantas untuk dihormati, wanita yang berhasil dengan caranya sendiri. Pada hari itu juga, aku menerima banyak pesan dari teman-teman dan rekan bisnis yang mengagumi keberanianku, serta banyak wanita yang merasa terinspirasi oleh kisah hidupku. Namun, yang paling mengejutkan adalah pesan yang datang dari Damar. Pesan itu singkat namun penuh emosi, hanya berisi kalimat yang aku tahu dia harap akan membuatku melunak. "Nadia, aku menyesal. Aku salah. Aku tidak tahu apa yang telah aku lakukan. Kamu luar biasa. Aku ingin kembali. Tolong beri aku kesempatan lagi." Aku tidak bisa menahan tawa, meskipun hatiku terasa hancur. Aku tahu dia merasa terkejut dan menyesal, tetapi dia terlambat. Sudah terlalu banyak kata-kata dan janji kosong yang aku dengar dari mulutnya. Dia telah meremehkan aku, merendahkan segala usaha dan keberhasilanku, dan kini dia ingin kembali hanya karena dia melihat aku menjadi lebih besar dan lebih sukses daripada yang dia bayangkan. Aku mengambil napas dalam-dalam dan membalas pesan itu dengan satu kalimat yang jelas dan tegas. "Damar, kamu terlambat. Aku sudah tidak ada di sana lagi. Aku sudah melangkah lebih jauh dan lebih tinggi. Kamu tidak punya tempat di hidupku lagi." Aku merasa lega setelah menekan tombol kirim, walaupun ada rasa sakit yang masih tertinggal. Aku sudah cukup dengan masa lalu itu. Aku tidak lagi merasa kecil hanya karena aku adalah seorang wanita. Aku tahu bahwa aku lebih dari itu. Beberapa waktu setelah pemberitaan besar itu, Damar mencoba menghubungiku beberapa kali, mengirimkan pesan dan menelepon. Namun, aku tidak pernah menanggapinya. Aku sudah membuat keputusan, dan aku tahu keputusan itu benar. Aku akan melanjutkan hidupku, menjalani perjalanan yang jauh lebih besar dan lebih indah tanpa ada orang yang merendahkanku. Aku tidak lagi berada dalam bayang-bayang seseorang yang tidak menghargai keberadaanku. Kini, aku adalah wanita yang sukses, mandiri, dan tidak membutuhkan siapapun untuk menentukan harga diriku.